dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Momentum yang penting yang kemudian sudah diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo kadernya sebagai Capres 2024. Kotak Pandora sudah dibuka. Kotak Pandora sudah dibuka, perjuangan sudah harus dimulai. Begitu ya. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu, Mas, respon dari partai-partai yang lainnya setelah pengumuman dari PDI Perjuangan. Kami mohon maaf, kami tidak surprise ya, bahwa yang diumumkan adalah Pak Ganjar, karena kita tahu ada namanya panggung depan, panggung belakang. Momentum yang penting yang kemudian sudah diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo kadernya sebagai Capres 2024. Ikut deg-degan ya tadi ya? Tadi itu Ganjar apa Puan, apa Ganjar apa Puan gitu. Itu dia Mas, tadi Ganjar, tapi begitu 21 April pelopor perempuan, sempat menduga bahwa ini bolanya akan lari ke Puan. Iya, tapi yang penting pada hari ini habis gelap terbitlah terang. Ya, maksudnya dari gelap siapa calon presidennya, hari ini sudah terang. Calon presiden PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Dan kemungkinan koalisi atau kontestasi 2024 secara keseluruhan akan kelihatan juga dengan keluarnya nama dari PDI Perjuangan. Mas. Kotak Pandora sudah dibuka. Kotak Pandora sudah dibuka, perjuangan sudah harus dimulai. Begitu ya. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu, Mas, respon dari partai-partai yang lainnya setelah pengumuman dari PDI Perjuangan. Mas Sugeng, PDI sudah mengumumkan Ganjar sebagai capresnya. Bagaimana Nasdem menanggapi ini? Iya, kami mengucapkan selamat dan kami. Halo. Bahwa calon presiden kan lebih awal supaya masyarakat berkesempatan calon-calon presiden kita itu tapi jauh lebih dari itu gitu, bisa menguji calon-calon presiden kita. Sekali lagi kita mengucapkan selamat, dan ini adalah tradisi yang bagus daripada tidak kejelasan itu adalah juga tidak baik dalam konteks demokrasi kita. Meskipun pada kesempatan awal-awal Pak Surya Paloh, Nasdem juga sempat menyebut nama Ganjar Pranowo begitu ya pada saat itu. Iya, betul sekali. Tapi kan ada proses selanjutnya, itu kan ada namanya politik, ada stimuli respon, ada juga proses-proses selanjutnya, sehingga kami tanggal 3 Oktober Partai Nasdem mengumumkan calon presidennya adalah Pak Anies Rashid Baswedan, dan itu sudah keputusan yang lantas. Kalau kita bersyukur ada partai-partai yang lain yang juga dengan visi dan pandangan yang sama mencalonkan Anies Rashid Baswedan, yakni Partai Demokrat dan PKS, sehingga lengkaplah sudah memenuhi presidential threshold. Secara politik sudah sah seorang Anies Rashid Baswedan menjadi calon presiden. Tetapi kan kita sama-sama tahu semuanya nanti menjadi final kalau sudah didaftarkan ke KPU. Jadi de jure dan de facto secara politik dan secara hukum sudah resminya itu nanti. Nah itulah. Demikian juga sekarang ini PDI Perjuangan karena sudah mampu mengusung sendiri, yakni maka Pak Ganjar yang dicalonkan. Nah kita tinggal menunggu karena ada koalisi lain kan, kalau ada betul itu Gerindra dengan PKB misalnya, atau sebagaimana juga didorong oleh Pak Jokowi beberapa waktu lalu, koalisi besar, silakan segera diumumkan supaya sekali lagi masyarakat secara dini dapat mengetahui siapa calon-calon pemimpin yang akan mengganti Pak Jokowi di tahun 2024 yang akan datang. PDI sudah mengumumkan Ganjar, Nasdem sudah mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres. Meskipun ini belum final ya Mas Sugeng lah, berarti ada kemungkinan nggak kalau Ganjar nanti sama Anies, Mas Sugeng?
Bukan begitu. Konteks finalnya itulah final secara de jure dan de facto. Karena kan sekarang de facto sudah beres, de jurenya kan nanti dicalonkan di KPU. Kalau untuk menjadi wapres, saya kira masing-masing kita sudah boleh dikata tertutup ya, bahwa Pak Anies adalah calon presiden. Oke. Sebagaimana juga PDI mencalonkan Pak Ganjar sebagai calon presiden, kan begitu. Oke, berarti masing-masing nanti kita sedang mengidentifikasi dengan sejumlah kriteria-kriteria siapa calon wakil presidennya. Meskipun nama Anies dan juga Ganjar pernah disodorkan ke Presiden Joko Widodo, berarti ditolak ya Mas ya? Tetap capres ya Mas waktu Anies? itu ya proses politik kan memang demikian lah, kan kita sama tahu bagaimana hubungan Pak Surya dengan Pak Jokowi dalam konteks pribadi maupun kami sebagai Partai Nasdem dalam koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, dan itu secara etis dan juga secara politik betul-betul waktu itu kami menyodorkan kemungkinan pasangan, termasuk adalah kemungkinan pasangan waktu itu ya, sebagaimana Ganjar Anies atau Anies Ganjar. Tapi nampaknya Pak Jokowi tidak merespon. Ini mungkin begitu ya, karena itu kami kan tidak itu hak prerogatif beliau-beliau lah dalam komunikasi intern antar beliau. Tetapi lantas proses selanjutnya kami telah memutuskan Pak Anies lah yang sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, dan bersyukur kita sekarang sudah lengkap, ada 20% lebih, bahkan 28% totalnya dengan ketiga partai. Oke. Nah itulah. Berarti yang tinggal ditunggu cawapresnya dong Mas Sugeng. Betul sekali. Cawapresnya siapa? Saya kira semua ya, tidak hanya kami dari Partai Nasdem dan PKS dan juga Demokrat yang sudah mengusung Pak Anies, semua pun sedang juga menghitung-hitung siapa calon pendamping calon-calon presiden kita, yakni calon wakil presiden, dan dengan berbagai perhitungan dan pertimbangan yang semuanya lah diabdikan untuk kepentingan nasional yang negara bangsa ini. Jadi pasangan-pasangan yang betul-betul menjadi duit tunggal dalam konteks mengelola negara dan memimpin bangsa ini. Itulah yang terbaik yang kita inginkan. Oke, baik. Mas Sugeng, berarti dengan diumumkannya Ganjar hari ini sebagai capres, Nasdem akan juga menentukan sebentar lagi kah cawapresnya siapa yang akan mendampingi Anies? Ya, jadi begini, itu bagian dari strategi dan juga bagian dari bagaimana kita menimbang-nimbang beberapa tokoh yang tentang kapan diumumkan. Sekali lagi itu adalah bagian dari strategi juga. Kenapa? Karena kan juga mohon maaf ya, kalau dikatakan sekarang baru PDI, mungkin nanti juga koalisi lain akan segera mencalonkan. PDI pun kan baru mencalonkan calon presidennya, wapresnya kan juga belum dengan serta-merta diumumkan hari ini juga. Demikian juga kami kan juga akan melihat kalau pasangan, mohon maaf, Pak Ganjar misalnya dengan si A, maka kemungkinan kita hitung probability dan sebagainya, maka kami mencalonkan dengan pasangan si B misalnya kan kayak gitu. Demikian juga nanti koalisi lain, saya dengar misalnya Pak Prabowo dari koalisi, entah itu koalisi besar atau koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIB, KIR ya, mungkin Pak Prabowo akan memilih siapa sebagai pasangan. Ini bagian dari strategi dan ya langkah-langkah yang harus kita hitung dengan cermat, Pak. Oke, Mas Sugeng, tapi dengan dicalonkannya Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan, inikah juga sudah masuk ke simulasi skema yang juga sudah coba dihitungkan probability-nya, kemungkinannya bersama dengan Nasdem, artinya strategi seperti apa yang akan diambil Nasdem memilih sebagai cawapres sehingga bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024? Betul sekali. Jadi begini, kami mohon maaf, kami tidak surprise ya bahwa yang diumumkan adalah Pak Ganjar, karena kita tahu ada namanya panggung depan, panggung belakang. Saya secara pribadi dan juga kami, koalisi ini terdiri dari Nasdem, Demokrat dan juga PKS, itu kami komunikasi ke seluruh stakeholder, khususnya ke partai-partai. Meskipun kami seolah-olah kami sudah, tapi kami komunikasi, artinya kami juga tahu apa yang terjadi sebetulnya. Apakah betul mata-mata koalisi besar katakanlah yang didukung oleh Pak Jokowi, bukankah ada faktor lain yang nanti akan sudah kita hitung, termasuk bahkan kami sudah hampir menyimpulkan bahwa memang tinggal tunggu waktu aja momentumnya. Semula kita dengar memang tanggal 1 Juni akan diumumkan, tapi mungkin
dengan berbagai pertimbangan strategis dan sebagainya, pertimbangan aspek lain, PDI Perjuangan memutuskan hari ini yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati adalah hari ini kebetulan hari Kartini tanggal 21 April dan menjelang ya ini hari baik, ya itulah menjadi pertimbangan-pertimbangan. Mungkin juga ada pertimbangan lain karena kita juga tahu bahwa segala keputusan politik pasti ada asbabul nuzulnya, ada reasoningnya, ada sebab musababnya. Kenapa hari ini, kenapa tidak yang akan datang dan seterusnya. Kalau kita menurut sudah Mas hitung Sugeng, semua itu. Kalau menurut Mas Sugeng di Pilpres kali ini akan ada 2 capres atau 3 capres, Mas Sugeng? Kita berharap malah 4 capres. 4 capres. Kita berharap ya, setidaknya 3 capres, setidaknya. Kita berharap semakin banyak, itu semakin bagus menurut hemat saya, menurut hemat kami. Supaya apa? Sekali lagi masyarakat biar menemukan titik-titik equilibrium dalam memilih, lantas nanti dengan secara dewasa, kalau toh ada, dan pastinya kan syukur-syukur kalau ada 50% plus 1 di putaran pertama maka selesai. Tapi kalau toh tidak, ada semacam proses-proses kanalisasi aspirasi yang tidak menggumpal di ujung. Jadi, nah itulah demokrasi yang menurut hemat kita bagus. Syukur-syukur bisa 4 karena kemungkinan 4 bisa terjadi, misalnya koalisi Gerindra dengan PKB dan juga KIP ya, Golkar, P3 sama PAN gitu. Itu kan kemungkinan ada. Meskipun kami juga tahu ini kan juga ada skenario, ini mohon maaf misalnya, nampaknya akan kecenderungan ke Ganjar Erik misalnya. Nah inilah biarkan nanti kan ada dinamika-dinamika juga di antara koalisi. Kami intinya adalah menyambut baik, lebih cepat calon presiden diumumkan menjadi jauh-jauh lebih baik.